Maaf tadi ada sedikit kendala, jadi tiba-tiba mati. Jadi tidak apa-apa misalkan tidak jadi tambahkan standar deviasinya, tetapi bila akan ditambahkan standar deviasinya juga lebih baik. Jadi silahkan diklik grafiknya, kemudian Anda klik chart layout, kemudian error bar, Anda pilih error bar option. Nah, di sini error bar option ini untuk bisa menggambarkan standar deviasinya. Jadi data standar deviasi tadi sudah Anda hitung, karena sudah Anda tentukan sendiri, kita pilih custom, kemudian specify value, kemudian Anda pilih seperti ini di bagian positif error bar, kemudian yang negatif juga sama. Jadi dia untuk memberikan plus minusnya, data plus minusnya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah keluar error barnya. Jadi standar deviasi ini dalam bentuk angka seperti ini, kalau Anda gambarkan dalam grafik bentuknya seperti ini. Nah, ini menggambarkan kurang lebih sebaran datanya itu antara kurang dari 100 itu sekian, lebih dari 100 sekian. Jadi untuk menggambarkan variasi data yang sudah Anda peroleh gitu ya. Kemudian berarti ini datanya sudah selesai Bu untuk vessel diameter, sudah. Jadi sudah cukup sampai di sini. Kemudian hal yang sama juga Anda akan lakukan untuk yang fiber. Jadi ini saya juga sudah mencoba untuk mengukur yang fiber, tapi saya hanya mengukur 20 serat saja untuk 1 cm sampai 4 cm dari empelur. Nah, kemudian ini sudah saya hitungkan supaya videonya tidak terlalu lama. Jadi Anda ulangi apa yang sudah Anda kerjakan tadi, gitu ya. Nah, kemudian ini kebetulan saya kopinya tidak hanya length saja, tapi saya copy semuanya. Ini untuk mempermudah saya mengidentifikasi apakah data saya sudah masuk atau belum, seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai cara yang tadi untuk length saja yang di copy, boleh, silahkan gitu ya. Kemudian yang menjadi catatan adalah ketika Anda mengukur fiber diameter, Anda kan melakukan 4 pengukuran, yaitu untuk diameter radial sel, kemudian diameter tangensial sel, kemudian ditambah 2 lagi, yaitu diameter radial lumen dan tangensial lumen, ya kan? Nah, ini saya beri coding 0, 1, 2, 3 atau mau coding berapapun boleh, yang penting untuk membedakan mana yang radial sel, tangensial sel, kemudian radial lumen, tangensial lumen. Nah, diharapkan juga sama, jadi pengukurannya tidak boleh berubah-ubah, jadi tetap untuk urutannya, sehingga tetap 0, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 boleh, terserah Anda untuk memudahkan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian saya sortir berdasarkan filter tadi, menu filter. Kemudian ini sudah dapat data radial fiber cell, ini berarti kodenya harusnya 0 semua gitu ya, 0 semua sudah betul. Kemudian dapat data lengthnya, kemudian tangensial sel radial itu filternya 1, sudah saya tentukan. Kemudian untuk diameter radial lumen adalah filternya 2, ada di sebelah sini. Dan yang terakhir adalah dengan filter 3, yaitu diameter tangensial lumen. Jadi ada 4 data gitu ya. Coba kita lihat, kita perkecil supaya Anda bisa lihat. Nah, jadi datanya ada 4 setelah disortir. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian tahap yang selanjutnya sama dengan apa yang sudah Anda kerjakan pada vessel tadi gitu. Nah, seperti ini. Jadi saya hanya mengukur 10 sel saja. Kalau Anda mengukurnya kan 100 ya. Jadi ya berarti ada 100 data. Nah, ini setelah saya sortir ada 10 serat gitu ya, 10 serat dalam satu blok atau setiap 1 cm seperti ini, fiber diameter radial, fiber diameter tangensial, kemudian fiber lumen diameter, dan yang terakhir adalah fiber lumen tangensial. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai diameter nilai radial cell wall thickness. Jadi ketebalan dinding sel pada posisi radial.
caranya adalah sama dengan tadi yang sudah kita lakukan pada vessel, yaitu adalah fiber diameter radial dikurangi dengan fiber lumen radialnya. Jadi yang nomor 0 dikurangi dengan yang nomor 2, maaf. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda kurangi, Anda bagi 2 karena pengukurannya itu kan urut mulai dari diameter dinding yang terluar sampai yang terluar, kemudian dikurangi dengan data diameter yang bagian dalam, gitu ya. Kemudian dibagi 2 karena dinding selnya kan ada di sebelah kanan dan kirinya, seperti itu. Nah, setelah selesai itu, kemudian Anda tinggal drag saja, hasilnya sudah terlihat. Kemudian yang selanjutnya adalah fiber lumen tangensial. Caranya sama. Jadi, yang selanjutnya adalah tangensial cell wall thickness atau ketebalan dinding sel pada bidang tangensialnya. Nah, jadi rumusnya sama. Jadi fiber diameter tangensial dikurangi dengan fiber lumen tangensial dibagi 2. Seperti itu. Kemudian sudah dapat, tinggal di drag, ketahuan hasilnya. Nah, selanjutnya ini kita cari data yang terakhir. Jadi ini adalah 3 data yang kita peroleh dari hasil pengukuran fiber. Yang pertama adalah min fiber diameter, kemudian yang kedua adalah min lumen diameter, dan yang terakhir adalah min cell wall diameter. Min cell wall thickness ini. Nah, kalau min fiber diameter berarti rumusnya adalah diameter radial ditambahkan diameter tangensial dibagi 2. Sama dengan tadi rumus yang digunakan untuk mengetahui diameter vessel ya. Kemudian lumen diameter juga sama rumusnya, yaitu berasal dari ini fiber lumen diameter radial ditambah dengan fiber lumen diameter tangensial dibagi 2. Seperti itu. Tinggal di drag, sudah ketahuan. Kemudian yang terakhir adalah min cell wall thickness, jadi ketebalan thickness rata-rata. Ini bisa Anda peroleh dari nilai yang tadi sudah Anda hitung, yaitu radial cell wall thickness ditambah dengan tangensial cell wall thickness dibagi 2. Seperti itu. Jadi cukup mudah sekali untuk mengetahui ketiga komponen ini. Setelah selesai, maka selanjutnya tinggal Anda buat nilai minimal, maksimal, kemudian rata-rata, dan juga standar deviasinya dengan rumus yang tadi sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Kemudian seperti ini boleh, kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan mau ditambahkan dengan data standar deviasi akan lebih baik. Misalkan saya tambahkan data standar deviasinya, saya ulangi lagi. Jadi klik chart layout, kemudian error bar, klik error bar option, kemudian pilih custom, kemudian specific value. Nilai error barnya kita masukkan pada posisi positif dan juga pada posisi negatif seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kalau misalkan Anda tampilkan error bar ternyata grafiknya kurang bagus seperti ini, Anda bisa naikkan skalanya di format aksis. Misalkan saya naikkan jadi 40 gitu. Oke. Nah, seperti ini, jadi bisa terlihat sempurna. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran bagaimana cara mengerjakan memperoleh data diameter fiber, kemudian diameter vessel, diameter lumen
pada fiber dan juga sel thickness. Kira-kira itu. Kemudian setelah Anda selesai membuat ini, silahkan nanti mulai disusun laporannya. Bandingkan, yang utama adalah bandingkan hasil yang Anda peroleh saat ini dibandingkan dengan pustaka yang sudah ada. Boleh dari Atlas Kayu Indonesia, boleh dari jurnal tentu saja, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Oke, nanti format untuk penyusunan laporan akan kami share melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.